Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Kamila sebagai moderator kelompok 1 yang beranggotakan Dian, Nugi, Fikran, Salsabila, Nadia, dan juga Kaira. Nah, hari ini kami akan membahas tentang ekonomi digital. Nah, ekonomi digital itu apa sih? Ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi dengan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan, yaitu AI. Nah, ekonomi digital ini membuat perubahan pada kegiatan ekonomi yang awalnya manual sekarang bisa menjadi otomatis. Yaitu contohnya pada saat kita melakukan pencatatan akuntansi. Dulu kita kan butuhnya pena, pensil, kertas, penggaris, dan teman-temannya untuk membuat jurnal penyesuaian, neraca umum, neraca saldo, dan lain sebagainya. Nah, sekarang hal itu bisa kita lakukan secara otomatis menggunakan aplikasi. Nah, contohnya gitu kan, kita tinggal input aja tuh datanya, harganya, dan segala macam. Nanti akan selesai tuh pencatatannya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kegiatan ekonomi digital. Nah, itu adalah ekonomi digital. Lalu kita masuk ke dalam aspeknya. Aspeknya itu ada 4 nih. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce itu pasti di telinga kita sekarang sudah nggak asing lagi. E-commerce itu adalah pelaksanaan penjualan, pembelian, pelayanan konsumen dan pembeli dan penjual secara online. Yang pastinya kita nggak sekali dua kali aja nih melakukan, udah sering gitu kan. Nah, itu adalah e-commerce. Lalu kita lanjut, ada analitik data, yaitu analitik data itu pengumpulan, analisis, dan juga interpretasi data yang mendukung dalam yang membuat kita tuh yang membantu banget dalam pembuatan keputusan bisnis nih teman-teman. Dan selanjutnya ada keamanan cyber. Keamanan cyber ini yaitu perlindungan data bisnis dan juga data pelanggan itu dari ancaman keamanan digital yang seperti sekarang ini marak banget nih. Kita tahu hacker ini, hacker itu, mereka tuh melakukan pencurian tentang data-data bisnis kita. Nah, itu yang dinamakan dengan ancaman digital teman-teman. Yang diharapkan dalam ekonomi digital itu yaitu implementasi kebijakan keamanan dan juga pelatihan karyawan untuk mengurangi risiko dari ancaman keamanan digital tersebut. Lanjutnya ada yang keempat nih, ada platform digital. Nah, contohnya aja nih seperti di aplikasi Facebook itu ada marketplace, di mana sekarang itu kita bisa ikut berpartisipasi gitu loh. Mau kita menjadi penjual, mau kita menjadi pembeli. Nah, kita bisa melakukan itu di platform digital tanpa harus yang kayak kita turun tangan langsung, kayak kita menjual ini ke showroom, kita yang ngantarin di showroom, kita yang menjual. Bukan nih teman-teman, kita tinggal mengupload foto barang yang ingin dijual ataupun mau membeli, itu semua cuma dari platform digital. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dian. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, karakteristik ekonomi digital. Untuk mampu bertahan dan memenangkan persaingan dalam ekonomi digital, Grammads perlu memahami beberapa karakteristik yang melandasinya. Ekonomi digital sangat berbeda dengan ekonomi konvensional yang selama ini dikenal. Tidak jarang, perusahaan harus mau melakukan transformasi bisnis demi bisa bersaing di kancah digital. Beberapa karakteristik ekonomi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, serba digital. Yang ketiga, serba virtual. Yang keempat, menjadi molekul kecil. Yang kelima, terintegrasi. Yang keenam, tanpa perantara. Yang ketujuh, menyatu. Yang kedelapan, penuh inovasi. Yang kesembilan, produsen sekaligus konsumen. Yang kesepuluh, serba seketika. Yang kesebelas, mendunia. Yang kedua belas, perpecahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ekonomi digital. Ekonomi digital ini terdapat 4 bidang di dalamnya,
Yang pertama yaitu bidang transportasi. Di bidang transportasi ini, contoh ekonomi digital yang dapat kita rasakan yaitu layanan ojek. Dulu, jika akan menggunakan jasa ojek, orang harus datang ke pangkalan ojek dengan menunggu ojek yang tersebut datang untuk menarik penumpang. Namun sekarang kita hanya tinggal menunggu di rumah, bahkan kita dapat menggunakan aplikasi yang terdapat di smartphone kita masing-masing, yaitu seperti aplikasi Gojek dan Grab. Yang kedua yaitu bidang kesehatan. Sebelumnya, orang yang harus pergi ke klinik atau rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan, mereka perlu menemui dokter untuk mengkonsultasikan keluhan yang diderita. Namun, sekarang pertemuan antara dokter dan pasien bisa dilakukan secara virtual, seperti aplikasi Halodoc dan lain-lain. Ketiga yaitu bidang perbankan. Sering berkembangnya transaksi secara digital, industri perbankan juga perlu menyesuaikan diri terhadap hal ini. Hal ini karena untuk menuntaskan sebuah transaksi dibutuhkan alat pembayaran. Uang tetap menjadi alat pembayaran yang sah, namun sekarang bentuknya sudah berubah menjadi digital. Dalam bidang perbankan, contoh ekonomi digitalnya adalah produk-produk dompet digital yang dapat kita gunakan untuk bertransaksi seperti Dana, OVO, GoPay, dan sebagainya. Yang keempat yaitu bidang bisnis. Contoh lain ekonomi digital adalah perubahan di bidang bisnis. Dapat kita katakan perubahannya cukup signifikan. Seperti telah dijelaskan di atas, dahulu jika seorang ingin memulai usaha harus mempunyai toko fisik karena calon pelanggan akan membeli di toko fisik tersebut. Namun, sekarang siapapun dapat memulai usaha tanpa perlu mengandalkan toko fisik. Orang dengan modal minim dapat mulai berwirausaha dengan menjual dagangannya secara online. Dan manfaat dari bisnis digital adalah ketersediaan informasi yang lebih besar, lebih menghemat waktu, lebih menghemat biaya, dan menurunkan hambatan. Dan kita dapat melaksanakan segala kegiatan lebih fleksibel, seperti di sekolah. Dan adapun peluang bisnis ekonomi digital seperti di bidang transportasi. Di bidang transportasi kita lebih mudah dalam segala kegiatan seperti membeli makanan secara online, mempermudah antar jemput. Nah, habis itu di bidang kesehatan memungkinkan pasien untuk bisa berkonsultasi dengan dokternya secara online. Di bidang perbankan, dengan adanya mobile banking, penawaran layanan perbankan yang sepenuhnya berbasis aplikasi seperti membayar secara online, transfer, dan sebagian lainnya. Baiklah, saya Nadia Sani akan melanjutkan materi selanjutnya. Cara memanfaatkan. 1. Gunakan aplikasi untuk mempermudah kegiatan operasional. Keberadaan aplikasi kasir, pembukuan, dan pengiriman barang dapat mengefisienkan kegiatan operasional. Kedua, membuat situs untuk meningkatkan brand awareness. Adanya situs dan optimasinya akan memudahkan orang menemukan bisnis kamu di internet. 3. Sediakan layanan pesan antar. Jika bisnis kamu bisa menggunakan layanan pesan antar, berikan layanan produk itu untuk menarik lebih banyak pelanggan. 4. Iklankan produk dari media sosial. Kamu bisa menggunakan media sosial atau iklan berbayar di media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Baiklah, saya Salsabila akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang dampak positif dan negatif dari ekonomi digital. Yang pertama yaitu dampak positif yang terlihat ketika dunia digital semakin berkembang, diantaranya 1. Ekonomi digital semakin merata, transaksi perekonomian yang semakin cepat dan mudah, dan lain sebagainya. Yang kedua, akses pendidikan yang semakin mudah seperti adanya les online dan segala macam informasi yang membuat seseorang lebih mudah dalam membuka bisnis. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial menjadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif sehingga usaha kecil dapat berkembang. Dan yang keempat, adanya pemberdayaan sumber daya manusia yang baik. Hal ini dapat diketahui dengan adanya mitra driver Gojek atau Grab. Selanjutnya, dampak negatif yang terlihat ketika dunia digital semakin berkembang, diantaranya yang pertama, rentan terjadinya penipuan barang atau jasa yang menghasilkan nilai ekonomi di media sosial secara online. Yang kedua, munculnya budaya instan yang membuat masyarakat hanya menjadi konsumen dan tidak mau memproduksi sendiri. Yang ketiga, ketergantungan teknologi digital bisa menciptakan ketidakstabilan jika infrastruktur teknologi mengalami masalah.
Selanjutnya, dalam ekonomi digital ada risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi yang bisa membahayakan individu dan bisnis. Dan yang terakhir, meskipun terhubung secara digital, ekonomi digital juga bisa menyebabkan isolasi sosial karena interaksi manusia yang berkurang. Tantangan yang dihadapi di era ekonomi digital. Yang pertama yaitu keamanan berinternet. Cyber security masih menjadi ancaman bagi sebagian besar pengguna internet di Indonesia. Dibutuhkan peningkatan keamanan agar para pengguna internet bisa mengakses semua layanan ekonomi digital tanpa khawatir peretasan dan pencurian data. Next, yang kedua yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai. Tantangan selanjutnya dalam inovasi ekonomi digital di Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia yang paham penerapan teknologi, rendahnya literasi digital. Juga masih membuat banyak sektor sulit masuk ke kencan digital. Yang terakhir yaitu regulasi yang masih belum mumpuni. Agar semua kegiatan dalam ekonomi digital bisa berjalan dengan lancar, maka diperlukan regulasi yang melindungi hak penyedia layanan maupun penggunaannya. Namun, terkadang ekonomi digital terhambat karena belum adanya aturan pasti yang mengatur ekonomi digital. Sekian penjelasan tentang ekonomi digital dari kelompok kami. Kami mengambil kesimpulan bahwa ekonomi digital ini membawakan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat kita dalam kegiatan perekonomiannya. Nah, terutama dalam zaman yang benar-benar semua tuh serba canggih, di mana-mana kita melakukan kegiatan sehari-hari itu menggunakan teknologi. Jadi ekonomi digital ini sangat-sangat sayang apabila kita tidak mendalami dan juga kita tidak memanfaatkannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.